kalau saudara melihat ya dari pembacaan Amos pasal 1 ayat 9 sampai 15 ini, kita bisa belajar beberapa hal di dalam bagian ini. Jadi kita tahu bahwa manusia itu berharga ya di mata Tuhan. Jadi entah dia sudah percaya kepada Yesus atau belum percaya kepada Yesus, yang kita tahu bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, ingat baik-baik, garis bawahi ya. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang kita harus menghargainya, sama seperti Tuhan menghargai manusia itu. Nah, kalau saudara melihat dalam bagian ini, ada 3 bangsa yang dicatat di dalam bagian ini ya. Ada Tirus ya di dalam ayat 9 sampai 10, ada Edom ya di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu ada Amon ya di dalam ayat 13 sampai 15. Nah, daftar kejahatannya ya, ini kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan kemanusiaan. Ya enggak? Kejahatan kemanusiaan. Nah, kejahatan kemanusiaannya dikatakan di dalam bagian itu, di dalam ayat 9, kejahatan Tirus itu adalah oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Nah, ini kejahatannya. Kejahatan dari siapa? Tirus. Nah, kejahatan dari Edom itu dikatakan di sana oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Ya, saudara lihat di sana ya, teman-teman ya. Nah, sementara kejahatan dari Amon itu dikatakan di sana oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Ya, nah jadi kita lihat sana ya, itulah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh siapa? Oleh 3 bangsa itu. Ya, jadi kita bisa melihat ya, kejahatan ini memang kejahatan yang saya katakan kejahatan yang sangat manusiawi ya, sangat manusiawi. Dan saya percaya juga ada mungkin persaingan-persaingan politik atau persaingan-persaingan yang lain di sana, alasan-alasan politik dan lain sebagainya. Tapi apapun itu juga saudara, yang mau dijelaskan kepada kita pagi ini adalah bahwa kejahatan kemanusiaan itu bukanlah sesuatu yang ditolerir oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa mentolerir semua kejahatan demi kejahatan yang kita lakukan kepada kemanusiaan. Ya, jadi mungkin kita tidak mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh 3 bangsa ini. Ya, salah satu contohnya kita menghalangi orang untuk apa namanya, untuk berkarya ya dengan alasan-alasan tertentu, dengan apa namanya, dengan timbal balik ya, kita menginginkan sesuatu yang timbal balik. Pada waktu itu orang itu tidak mengerjakannya, lalu kita seperti menghambat geraknya. Ya, seperti menghambat geraknya, bahkan seperti mengecilkan dan melecehkan ya, melecehkan orang-orang tersebut. Nah, jadi pada waktu kita mengerjakan yang seperti itu juga adalah bagian dari apa? Bagian daripada kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang kita lakukan dalam dewasa ini. Jadi kita harus berhati-hati ya terhadap yang namanya kejahatan-kejahatan kemanusiaan itu. Pada waktu kita membuli orang, membuli teman, mengecilkan orang dan lain sebagainya, itu juga adalah bagian-bagian dari kejahatan kemanusiaan yang kita lakukan di dalam apa namanya, di dalam dunia real sekarang, di dunia nyata sekarang. Nah, itu sebabnya orang-orang yang seperti ini dikatakan mereka mendapatkan hukuman ya, dan hukumannya saya rasa hampir sama ya. Ayat 10, aku akan melepaskan api ke dalam tembok Tirus. Lalu kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-12, aku akan melepaskan api ke dalam Teman sehingga puri Bosah dimakan habis. Lalu kalau saudara melihat lagi di dalam ayat 14, aku akan menyalakan api di dalam tembok Raba dan lain sebagainya. Ya. Jadi kenapa dikatakan aku akan menyalakan api? Berarti Tuhan membakar, ya, membakar semua apa? Kejahatan daripada orang-orang yang berlaku jahat itu. Ya, jadi makanya dikatakan aku akan melepaskan api katanya. Jadi api itu yang akan menghanguskan ya, bisa menghanguskan bangsa itu sendiri atau dikatakan menghanguskan purinya katanya. Ya, puri ya dikatakan di sana. Ya, kalau saudara melihat tadi di situ ya, dikatakan aku akan melepaskan api ke dalam tembok Tirus sehingga purinya, ya purinya dimakan habis. Jadi aku akan melepaskan api ke dalam tembok. Tembok itu bicara kekuatan di sana. Jadi aku melepaskan api ke sana. Nah, dalam arti kalau temboknya udah dibakar berarti hilanglah kekuatan dari apa? Dari bangsa itu. Nah, jadi saudara itu hukumannya. Jadi hukumannya dikatakan bahwa Tuhan itu melepaskan api ke dalam tembok. Dalam arti Tuhan menghanguskan kekuatan dari siapa? Kekuatan daripada bangsa itu.
Ya, kekuatan karena kesombongannya atau karena perlakuan jahatnya itu, ya kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan akhirnya menghukum mereka. Nah, jadi ini bagian yang kedua yang kita lihat. Nah, tetapi di dalam bagian yang ketiga ini yang perlu kita lihat bahwa memang Tuhan itu panjang sabar ya, panjang sabar. Karena kalau sudah melihat ada istilah yang dipakai untuk tiga ini juga, tiga bangsa ini, kata yang digunakan adalah karena tiga perbuatan jahat bahkan empat. Ya, Anda bisa lihat di dalam ayat yang ke-9, kata itu yang dipakai. Dalam ayat 11, karena tiga perbuatan jahat, ya, bahkan empat. Lalu di dalam ayat yang ke-13, ya, kata yang sama juga, karena tiga perbuatan jahat, bahkan empat. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah mengulur ya. Penghukuman itu sudah diulur oleh Tuhan. Ya, penghukuman itu sudah diulur oleh Tuhan. Tuhan itu menantikan sebenarnya pertobatan dari tiga bangsa ini. Tapi ternyata semakin dibiarkan oleh Tuhan, ya kan, semakin dibiarkan oleh Tuhan, semakin mereka kencang berbuat jahatnya. Nah, ini saudara ya. Ya, semakin dibiarkan, dilepaskan seperti itu, semakin kencang berbuat jahat. Sehingga itu tadi, akhirnya Tuhan harus menghukum. Ya, Tuhan harus menghitung kejahatan-kejahatan yang dibuat itu. Karena tiga bahkan empat. Nah, itu dia, karena tiga bahkan empat. Karena tiga bahkan empat. Wah, itu kata kunci yang begitu banyak dicatat Tuhan, ya. Kalau seandainya dia bertobat, mungkin nggak ada kata karena tiga bahkan empat ini, ya kan? Tapi karena dia tidak bertobat, saudara, maka catatan itu dikeluarkan oleh Tuhan. Ya, catatan itu dikeluarkan oleh Tuhan supaya tiga bangsa ini tidak bisa berbantah, ya, tidak bisa berbantah. Ya, jadi tiga bangsa ini tidak bisa berbantah. Makanya Tuhan katakan karena tiga bahkan empat. Nah, saudara, aplikasinya buat kita, bagaimana dengan kita? Ya, di tengah-tengah hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Marilah kita memperlakukan mereka sebagai bagian dari Tuhan. Ya, jadi bagaimana Tuhan memperlakukan manusia itu, kita memperlakukan hal yang sama. Tuhan mencari orang berdosa, kita juga mencari mereka. Tuhan menyayangi orang berdosa, kita juga menyayangi mereka. Tuhan menegur orang berdosa, kita juga menegurnya. Jadi apa yang kita tahu Tuhan perbuat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, marilah kita melakukannya. Jadi jangan kita membuat kejahatan manusia yang pada akhirnya membuat kita ada di dalam disiplin yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Mari lebih memperhatikan hubunganmu dengan sesama dan jangan melakukan kejahatan kemanusiaan supaya hidupmu boleh menjadi berkat dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati kita dan mari kita mulai pelajaran kita pagi hari ini.